Orang. Sampun clear, Bun. Silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hari Bapak sebagai amu tamu di sini untuk pembukaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat eh, founder Aero Society, Profesor Imam Sobandi. Semoga sehat selalu kita semua. Dan pemateri kita hari ini, Profesor Abu Bakar Karim, dan para panitia, Ketua Ibu Dr. Uzuki, Ibu Siti Rohimah, Ibu Silvi, Munali. Jadi satu paket. Biasanya kalau saya lihat Pak Ustadz Munali, ya pasti ini punya dengan Ibu Silvi. Alhamdulillah hari ini kita memasuki Mapara, matahari pagi Ramadan yang ke-14. Sebelum kita memulai, saya ada sedikit pantun. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk peserta Mapara yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Baik, pagi ini moderator akan disampaikan oleh Bapak Asep Saifuddin. Pak Asep Saifuddin, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih pada panitia, pada Bu Nurul, juga Prof Imam yang alhamdulillah pada Mapara hari ke-14 ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berjum bersama. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan dari Prof Abu Bakar, juga penyelaras dari Prof Imam, kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 10 sampai 15 yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari kita Mas Quratun Nikmah dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, kepada saudari kita Mas Quratun Nikmah, saya persilahkan untuk membacakan Al-Quran surat An-Nahl ayat 10 sampai 15. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun wa sakhkhara lakumul layla wan-nahara wasyamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatun bi-amrihi inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yaqilun wa ma dhara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dhalika la'ayah inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatadhakkarun wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, dan anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan sebagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu dapat mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Mas Kuratun Nikmah yang telah membacakan Al-Quran surat An-Nahl ayat 10 sampai 15. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda bagi saudari Mas Kuratun Nikmah dan juga kita yang mendengarkannya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyelaras atau motivasi dari founder Aero Society, yaitu Prof. Iman Robandi yang kita hormati. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Asep yang luar biasa dari Cilengsi, Bu Nurul dari Balikpapan dan semua yang hadir, Mbak Izuki, siapa lagi ya, banyak lagi ya. Terima kasih juga kepada siapa tuh Mas Korocon tadi ya. Bacaannya udah cukup bagus dan saya beri masukan. Nanti kamu latihan membedakan antara ain, hamzah dan kaf. Wah, tadi bacaanmu kaf itu, kaf tasdid bareng itu. Padahal itu hamzah tadi. Oke, enggak apa-apa untuk yang akan datang, tapi nilainya sudah 100 hari ini. Luar Terima biasa. kasih masukannya, Pak. Ya, ya. Yang kedua, kita sudah masuk ke hari ke-14 nih ya. Tidak terasa, ternyata di tengah-tengah. Topik hari ini adalah tentang pertanian ya. Pembangunan pertanian, Prof. Iya, pembangunan pertanian. Ya, bumi Indonesia kan bumi yang subur. Saya sering bertemu dengan kawan-kawan ya dari kawan ya murid saya banyak dari Timur Tengah juga, dari Rwanda, dari Zimbabwe, Tanzania, Senegal, dan banyak negara Timur Tengah sana. Kalau melihat Indonesia itu apa sih yang tidak subur? Apa sih yang tidak dapat ditanam di sini? Nah, ini harus dibarengi bahwa kita semua itu ya harus dibarengi rasa syukur. Rasa syukur itu adalah apa? Adalah dapat menikmati yang ada di bumi ini, yang ditanam di kita. Ada ganyong di kampung, ya ganyong. Ada garut, dimakan garut. Ada ubi. Itu semua tersedia. Ada sagu, kemarin dibahas sagu. Saya ingat orang-orang Jepang itu. Orang-orang Jepang itu pernah ini kecanduan beras, kecanduan nasi. Nah, saat itu tumbuhan padi di Jepang tidak banyak. Itu tahun 55 atau berapa itu. Sehingga Jepang harus import beras itu. Nah, untuk mengatasi krisis itu ada dua jurus. Mengalihkan orang Jepang untuk memakan selain padi atau beras. Yang kedua, Jepang melakukan rekayasa teknologi tentang perpadian besar-besaran. Jadi padi dari berbagai negara semua dicoba di Jepang, ya, agar dapat memenuhi kebutuhan Jepang. Nah, tahun 2000-an lebih, ya, Jepang kewalahan karena kebanyakan padi, kebanyakan beras. Akhirnya ada pengumuman pemerintah, siapa yang tidak menanam beras, yang punya sawah tapi tidak menanam padi, itu diberi bonus, diberi hadiah. Hebat nggak coba? Yang menanam singkong atau ubi, kalau ubi ya paling ubi, itu diberi bonus.
beras yang lebih itu dikirim ke negara-negara lain dalam bentuk hibah, sumbangan, rata-rata begitu. Negeri kita itu bukan negeri yang penghasil gandum. Tetapi masyarakat kita itu pecandu gandum. Ya, coba kita renungkan. Kemakmuran sebuah negara itu tergantung pada berapa yang diekspor dan berapa yang diimpor. Berapa yang dijual ke negara lain yang kita miliki dan berapa yang kita beli dari negara lain. Lebih besar yang kita beli daripada yang kita jual, itu disebut defisit perdagangan. Defisit perdagangan yang bertubi-tubi akan menghancurkan sendi-sendi negara ini. Kalau sendinya sudah hancur, ya sudah ekonomi rusak. Saya pernah mengisi pengajian di sebuah kabupaten. Saya lupa tahunnya berapa. Mohon nanti pada saat ada kotakan atau makan siang atau apalah, kotakan lah terutama kandungan lokalnya usahakan 100%. Saya ingin membahagiakan para petani Indonesia. Minimal yang di daerah tempat saya nanti harus berceramah itu. Panitianya setuju, ribuan orang yang datang. Di dalam kotak itu hanya ada kacang, ada pisang kepok, terus ada lemper, hanya itu aja. Kacangnya produk lokal, pisangnya produk lokal, daunnya yang untuk membungkus lemper produk lokal. Yang disayangkan ketannya dan kardusnya impor. Harga satu kotak itu Rp10.000. Ternyata harga pisang dan kacangnya itu, hanya Rp3.000. Artinya yang Rp7.000 itu adalah ketan dan kardus. Dari sini saja kita sudah terlihat bahwa kita itu defisit. Nah, bangsa yang kaya dengan berbagai macam tumbuhan, hortikultura, dan lain-lain, sampai kita beras ketan saja impor. Ini tidak masuk. Kedelai, ini nanti dipikirkan bersama, apakah kita benar-benar cinta tanah air apa tidak. Hubul wacon minal iman apa tidak, itu kedelai itu. Saya mendengar itu yang untuk bikin tempe, buat tempe itu kedelai impor. Artinya pada saat kita mencintai mendoan, yang produk kita kan hanya minyaknya saja itu. Tepungnya nanti impor, ya, kedelainya juga impor. Kalau seperti ini bertubi-tubi bertahun-tahun, ya, apa yang akan kita rasakan? Pasti semakin hari semakin defisit, semakin hari semakin jauh dari kemakmuran. Saya sering kalau mau berbuka puasa itu, ya, ada kolak, ada kurma, ada balah, ada tamar. Kolaknya isinya kentang, bukan kentang, ubi singkong, terus walu, dan
itu kolang-kaling. Kalau ini sama-sama manis, yang tamar juga manis, yang ini juga manis. Saya harus memilih salah satu. Kalau ingin serakah ya dua-duanya saya makan. Saya pasti berpikir, kalau saya makan kurma itu yang diuntungkan siapa? Kalau saya memakan kolak yang diuntungkan siapa? Itu saya merenung banyak di situ. Kalau saya makan kurma, pasti petani-petani kurma yang di Taif, di Madinah untung. Kalau saya makan kolak, petani-petani di Tulungagung, Malang, Jember, Lumajang, Mojokerto, pasti dapat tersenyum. Ini adalah permasalahan yang tidak ringan. Saya sering kalau setiap tahun itu merenung, kita negara pertanian yang sangat besar. Sangat besar. Saya waktu misalnya di pelabuhan, melihat kurma-kurma berdatangan dari Tunisia, dari macam-macam negara sanalah yang gandum berdatangan, kedelai berdatangan, jagung berdatangan. Pada saat kita di Mekah atau di Madinah itu, saya juga mikir, kok tidak ada di depan kita itu sepanjang jalan ini jualan kolak gitu. Itu saya akan sangat bangga banget karena kan petani Indonesia kan merasakan. Ya, ini baru variabel yang sedikit. Bapak Ibu coba renungkan kalau masuk ke supermarket. Nanti masuk ke supermarket, berapa buah yang benar-benar milik kita? Rambutan, ada juwet, kedondong, sawo, markisa, apalagi ya. Tuh, bandingkan jumlahnya dengan yang jeruk, apel, buah peach, terus plum, terus lagi apa itu, wah semacam-macam itu. Coba survei secara harfiah sebentar saja sambil seret gitu. Kira-kira buah-buah kita mendekati berapa persen? Situ. Ya, ini menjadi renungan bersama. Jadi kita sering, mengapa petani kita kok sering merintih sakit, mengeluh, dan lain-lain. Di sisi lain, para importir-importir buah dari Guangdong, dari apel Fuji, dari Thailand, dari durian Musangking, ya kan? Itu berapa? Nah, rasa hubul waton minal iman, cinta tanah ini letakkan aja di sini. Lidah kita memang tidak terbiasa. Tetapi kalau beras sudah menjadi barang impor, sedangkan sagu kita melimpah jutaan pohon, nah ini akan menjadi tangisan bersama masa depan Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Imam yang telah memberikan pengalamannya dan selaras untuk acara hari ini lebih mantap lagi. Izinkan saya memoderatori atau mengatur acara pada Maparat ke-14 yang alhamdulillah pembicara kita Prof. Abu Bakar Karim sudah hadir dari Prof. Abu Bakar sudah hadir ya? sudah Oke, kira saya tambahin. Siap, Prof. Hadir, Ya, Prof. Prof. Abu Bakar ini yang ngaji di sini itu dari Sabang sampai Merauke. Siap. Ada dari Aceh, dari Papua semua. Dan yang mengurus ini adalah warga Airo Society. Siap, Prof. Siap. Ini untuk bulan Ramadan itu kita beri nama Mapara, matahari pagi Ramadan itu pagi hari. Siap. Dan kalau Jumat malam ada lagi namanya KSC, kajian spesial Jumat malam.
Untuk Ramadan kali ini adalah Mapara yang keempat. Yang spesial ini yang mengisi acara adalah para profesor. Ya, Ya, ya. itu yang pertama. Yang kedua, nanti mohon materi Bapak jangan sulit-sulit. Karena ini space audiensnya itu lebar. Dari mulai para guru besar sampai para ibu yang sibuk di rumah dan yang lain lah. Disparitasnya sangat sangat tinggi. Yang terakhir, semua ini mandiri, volunteer, charity, dan semua kita kelola untuk acara kita pagi ini. Ini panitianya sudah setiap hari berbeda-beda, Prof. Abu Bakar. Jadi panitianya setiap hari beda-beda begitu, dan semua sudah ongoing, dalam insya Allah 30 hari akan tuntas. Rata-rata itu setiap hari udah full book. Zoom-nya ini sudah kita bayar 1 tahun. Bayarnya ke Amerika karena Indonesia belum bisa dapat membuat Zoom sendiri. Jadi masih import, Zoom-nya masih import. Itu aja sebagai pelengkap. Silakan Mas Aeb diteruskan Ya. untuk waktu untuk Profesor Abu Bakar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Imam. Baik, kita melanjutkan ke acara inti, yaitu pemaparan dari Prof. Abu Bakar Karim. Sebelum beliau memaparkan, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau. Nama lengkap dan gelar Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Karim MS. Tempat tanggal lahir di Rikit Goib, 10 Oktober 1962. Pekerjaan dosen Fakultas Pertanian Universitas Sahkuala. Jabatan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sahkuala sejak 2019 sampai sekarang. Alamat rumah Jalan Tengku Daud Silang, Lorong Komplek Pemerintahan Desa, Munasah Trieng, Gampong Blang, Rueng, Kecamatan Baitusalam, Kabupaten Aceh Besar. Pendidikan formal beliau S1 di Universitas Sahkuala, lulus tahun 1987, S2 di IPB, lulus tahun 1993, dan S3 di IPB juga, lulus tahun 1999. Adapun riwayat pekerjaan, pengalaman, penugasan, yaitu dosen Fakultas Pertanian Universitas Sahkuala dari tahun 1988 sampai sekarang. Pernah menjadi Kepala Badan Bapeda Kabupaten Gayo Lues tahun 2002 sampai dengan 2007. Kemudian Bapeda Aceh tahun 2012 sampai 2015. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 2016 sampai dengan 2018. Ketua Senat Universitas Sahkuala tahun 2019 sampai 2023. Kemudian Ketua Senat Akademik Universitas Sahkuala tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dia juga sebetulnya Ketua Forum Dewan Guru Besar, walaupun dia tidak tulis, yaitu dari 2023 sampai 2025. Dan ternyata dia juga Ketua Pusat Riset Kopi Aceh. Ya, baik, sebelum dimulai, insya Allah pada kajian Mapara hari ini topiknya adalah pembangunan pertanian, pemanfaatan sumber daya lahan, dan pemenuhan pangan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya lahan untuk pemenuhan pangan berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Ini PSN juga Pak Prabowo ya. Pemanfaatan ini dilakukan dengan cara melindungi
dan mengembangkan lahan pertanian secara berkelanjutan. Bagaimana tadi dibacakan oleh qari'ah kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan untuk kebutuhan makhluk hidup di bumi. Air yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagian dimanfaatkan untuk minum, sebagian untuk menyuburkan tanah, tanaman, dan mengembalakan ternak. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Nah, supaya kita tidak gagal memahami tentang pembangunan pertanian untuk pemanfaatan sumber daya lahan dan pemenuhan pangan berkelanjutan, mari kita ikuti kajian Mapara 1446 Hijriah hari ke-14 bersama Prof. Abu Bakar, Guru Besar Universitas Syahwala. Nah, menimba ilmu, menebar kebaikan bersama Air Society di bawah bimbingan Prof. Imam Robandi. Baik, mungkin nanti Prof kita berbagi waktu, ya mungkin 5.50 atau 5.55, kemudian 5 menitnya mungkin bisa buat diskusi. Baik, silahkan Prof untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kita muliakan bersama Bapak Profesor Imam Robandi, pendiri dan founder IRUP Society. Saya dihubungi secara rutin oleh Mbak Izuki. Saya belum nampak lihat di layar ini. Terima kasih Mbak Izuki, Chairwoman program Mapara pada hari ini. Bapak dan Ibu para peserta Mapara hari ke-14. Hari ke-14 tentu Pak Asep Saifuddin, sepertinya saya pernah menjadi peserta audien pendengar beliau juga ini, Pak Asep. Terima kasih banyak atas undangannya Pak Imam. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini tentu kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Kita masih diberi kesehatan dan dipertemukan melalui Zoom ya, yang diinisiasi oleh Prof. Imam Robandi, baik sebagai pendiri maupun founder dari acara Mapara ini. Nah, selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengangkat tema terkait dengan pembangunan pertanian. Konteksnya adalah bagaimana memanfaatkan lahan untuk kebutuhan sebenarnya pemenuhan pangan secara berkelanjutan. Bapak Ibu, saya mungkin share dulu bahan saya ini ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat, Prof. Ya, ya hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 Ramadan. Nah, tentu Ramadan ini kita laksanakan secara sungguh-sungguh karena memang kita menunggu kehadiran dari Ramadan ini. Bahkan kita menyambut dengan riang gembira seluruh umat Islam di dunia. Paling tidak kita sudah mempersiapkan diri 2 bulan sebelum ini, dan selalu kita berdoa di bulan-bulan itu agar kita bertemu dengan Ramadan dan selamat sampai akhir. Paling tidak itu di bulan Rajab dan Sa'ban. Demikian saya kira istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga kehadirannya ditunggu dengan riang gembira, dengan cerah, dengan senyuman jutaan umat Islam di dunia. Bapak, Ibu, Ramadan tentu tidak hanya masalah menahan lapar ya.
menahan lapar, menahan haus, dan tidak juga hanya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tetapi Ramadan sebenarnya terkait dengan bagaimana kita sebagai manusia akan menjadi manusia yang lebih baik, lebih peduli, lebih hemat, dan lebih bermanfaat, dan lebih ramah terhadap bumi. Nah, saya ingin sebenarnya yang kita sampaikan hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan. Dalam hal ini adalah tanah sebenarnya. Nah, background saya Pak Asep, saya adalah belajar ilmu tanah. Di pertanian itu ilmu tanah yang saya dalami. Nah, kita bagaimana lebih bermanfaat dan ramah terhadap bumi, sebagaimana hadis. Ya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, tentu dalam konteks bumi ini banyak hal yang kita bisa kaji gitu. Jika kita benar-benar ingin menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah, ya maka kita harus berhenti menjadi perusak bumi gitu. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan seoptimal mungkin. Tapi juga tidak mubazir gitu ya, tidak sia-sia dan tidak berlebih-lebihan. Dan tentu tidak merusak ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan saya melihat bahwa sektor pertanian ini kita Pak Abu Bakar, ya Pak, ininya belum jalan. Slide-nya, Slide-nya belum jalan. Kalau begitu sudah Prof, sudah. Sudah, ya. sekarang jalan. Ya. Tolong diperbesar, Pak. Baik. Diperbesar untuk yang di atas 60 tahun memang. Saya kira cukup ya. Nah, Di cukup. slideshow, Pak. Di slideshow. Slideshow aja. Slideshow aja, Pak. Ya, saya kira kita diingatkan dalam, walaupun kita ingin memanfaatkan sumber daya lahan ini untuk kebutuhan kita, tapi kita diingatkan bagaimana untuk tidak merusak bumi gitu. Nah, banyak ayat sebenarnya di dalam Al-Quran yang kita temukan menjelaskan tentang perilaku manusia ya sebagai hamba. Nah, di antaranya manusia melakukan perusakan di bumi sebagaimana firman dalam Al-Quran itu surat Ar-Rum ya. Nah, ini yang umum dibaca-baca oleh Qori, oleh para penceramah kita, bahwa kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Nah, sebenarnya ini kalau kita baca kembali, kita telusuri kembali di dalam Al-Quran, bagaimana riwayat-riwayat atau sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran di masa lalu misalnya. Dari kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah dianggap sebagai merusak dan ditimpakan bencana buat mereka. Nah, bumi beserta isinya demikian penting untuk kehidupan manusia, hingga Allah mengingatkan manusia bahwa manusia hidup, mati, dan dibangkitkan dari bumi, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ayat 25 ini saya tidak baca huruf Arabnya. Nah, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Al-A'raf atau surat ke-7 ayat ke-25. Nah, kalau kita lihat kembali di bumi itu kamu hidup, mungkin bisa kita maknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang manusia diciptakan dari tanah, dalam hal ini adalah bumi. Nah, jadi itu ada di surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat ke-12. Lalu hal kedua barangkali yang perlu kita lihat bahwa manusia itu hidup ya, atau beraktivitas di atas tanah untuk memenuhi kehidupannya. Nah, itu dijelaskan di beberapa surat bahwa Al-Quran menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk tanah subur dan hasil pertanian, nah itu adalah anugerah dari Allah, sesuai dengan firman pada surat Al-An'am ya, yang surat ke-6 ayat 99. Nah, ini
tadi juga Kori kita membacakan surat An-Nahl ya, An-Nahl 11 sampai 15. Nah, jadi itu contoh saja bahwa dalam Al-Quran itu bagaimana Allah mempersiapkan untuk kebutuhan hambanya, umat manusia, untuk hidup di atas bumi gitu. Nah, ini contoh-contoh. Nah, di Al-Baqarah juga di surat kedua ayat 22 itu disebutkan bahwa dari buah-buahan dan hasil pertanian gitu ya. Hasil pertanian kami jadikan untukmu rezeki. Jadi saya kira memang tinggal kita memanfaatkan bagaimana memanfaatkan. Tentu ini harus dikaji dengan seksama gitu. Nah, tadi juga dibacakan itu ya surat An-Nahl ya ayat 11 sampai 15 termasuk di situ dijatuhkan air hujan untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman, untuk ternak dan sebagian untuk kebutuhan minumnya manusia. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat lain yang kemudian di dalam Al-Quran itu disebutkan. Nah, hanya saja barangkali kita sebagai hamba ya. Nah, baru mungkin minggu lalu ya Jakarta dan sekitarnya termasuk Bekasi terendam karena curah hujan tinggi gitu. Nah, ini padahal curah hujan tinggi itu juga dimaknai sebagai rezeki gitu yang menumbuhkan tanaman. Hanya barangkali kita yang mengelola atau kita yang melakukan pengerusakan sehingga air hujan yang jatuh itu menjadi bencana buat kita. Nah, buah-buahan dan biji-bijian sebagai hasil dari aktivitas pertanian merupakan sumber makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan saya. Tadi menjadi teringat masa kecil saya ketika Prof. Imam menyampaikan pengantar tadi. Nah, saya masih ingat betul Prof. bahwa dulu kita tidak cukup beras, barangkali tahun 60-an akhir, 70-an akhir, saya kelahiran 62. Sehingga bagaimana kemudian orang-orang tua saya dulu menyiasati yang anaknya banyak tapi harus makan. Maka sebenarnya yang disebut diversifikasi itu dulu sudah diversifikasi. Dia memberi makan anaknya 2 kali sehari, jam 10 dan jam 4 sore. Tetapi di antaranya itu diberikan makanan tambahan ya seperti pisang rebus, jagung rebus, ubi rebus dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali bahwa mengangkat kembali diversifikasi, tapi menurut saya tidak sepenuhnya kita laksanakan sebagaimana tadi disampaikan itu oleh Prof. Imam bahwa kita banyak potensi sebenarnya yang kita tidak manfaatkan ya, kita tidak sebagai ini. Nah, justru kita sekarang memanfaatkan ya gandum gitu, padahal gandum bukan kita punya. Orang sebagian besar memakan roti dan seterusnya. Nah, tapi dalam sisi lain sebenarnya bahwa pertanian itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan individu, tetapi bagaimana kemudian pertanian itu berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Dan juga jangan pernah lupa bahwa pembangunan pertanian itu sebenarnya untuk keberlanjutan lingkungan juga gitu. Nah, hanya saja bagaimana kita kemudian mengatur. Nah, bagaimana cara bertani yang baik dan benar untuk dapat meningkatkan produksi dan keberlanjutan kesediaan pangan dan lingkungan. Nah, itu yang kita memanfaatkan, bagaimana memanfaatkan sumber daya lahan secara baik. Nah, di dalam kuliah-kuliah saya untuk mahasiswa saya selalu mengangkat ayat ini sebagai pengantar dalam mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah evaluasi lahan, survei dan evaluasi lahan. Saya selalu mengangkat ayat ini untuk mereka, bahwa sebenarnya ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi itu paling tidak untuk mata kuliah yang saya berikan, itu sudah ditulis di dalam Al-Quran. Kita hanya menyelusuri saja bagaimana cara bertani yang baik dan benar. Ternyata di dalam Al-Quran itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Al-A'raf atau surat ke-7 di ayat 58. Dan terjemahannya itu adalah, dan dari tanah yang baik dihasilkan tanaman yang baik pula dengan izin Allah. Dan dari tanah yang tidak baik tidaklah demikian, kecuali kerdil. Demikian kami Allah menerangkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau bersyukur. Nah, ini kan sebenarnya kita diberikan pilihan gitu ya, diberikan pilihan. Nah, bahwa kalau Anda mau bercocok tanam dengan baik, carilah tanah-tanah yang baik
untuk komoditas yang sesuai. Kemarin ya, tadi kemarin sore ya, saya baca tulisan Mbak apa tuh tentang ya tanaman rawa lah ya. Jadi baik di situ adalah baik terhadap komoditasnya. Nah, padi ditanam, padi sebenarnya bukan tanaman air, tetapi padi adalah tanaman yang butuh banyak air. Tapi kan kita bahwa menanam padi selalu tergenang gitu. Tergenang padahal tidak perlu tergenang dia, tapi dia butuh banyak air, bukan tanaman air. Nah, bagaimana kemudian kita menanam jagung gitu. Nah, jadi ini yang di dalam konteks ini bahwa kita dari tanah yang baik itu dihasilkan tanaman yang baik. Artinya kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Persoalannya kemudian muncul bahwa hampir di seluruh Indonesia kalau kita lihat bahwa tanah-tanah yang datar, tanah-tanah yang subur gitu. Itu selalu kita dirikan bangunan, dirikan jembatan, dirikan bangunan-bangunan fisik gitu. Sementara lahan-lahan pertanian kita itu terpinggirkan ke lahan-lahan marginal. Saya melihat ini tidak sesuai untuk praktek Al-A'raf ini, surat ke-7 ini. Nah, barangkali itu juga dulu kenapa dulu para era Soekarno ya. Idealnya Indonesia itu, ibu kota Indonesia itu ada di Kalimantan. Dan Pulau Jawa itu seluruhnya dijadikan area pertanian. Karena kita memang tahu Pulau Jawa itu adalah tanah-tanah yang subur. Tanah-tanah subur itu dari mana? Ya tanah-tanah subur itu adalah berasal dari letusan gunung berapi. Dan gunung berapi terbanyak Indonesia itu hampir sepanjang Pulau Jawa itu adalah gunung berapi. Dan itu sebagai bukti bahwa tanah-tanah di Pulau Jawa itu tanah-tanah subur. Tapi hari ini Pulau Jawa itu adalah penduduk yang paling padat gitu. Dan kita pada tanah-tanah yang kurang baik kalau menurut ayat ini ya katakanlah misalnya di Kalimantan, tanah gambut, atau misalnya di Papua sebagian tanahnya gersang, atau Sumatera juga gitu ya, tanahnya gersang. Pada tanah-tanah yang subur itu ada di Jawa. Dan kita, nah tapi kalau kita misalnya di negara-negara Eropa misalnya, kalau kita naik kereta api saja misalnya, dari ujung ke ujung itu, kalau ada pemukiman itu sepertinya jauh merapat ke pinggir gunung gitu. Sedangkan area yang datang kanan kiri jalur kereta api itu sejauh mata memandang adalah area pertanian hijau yang walaupun itu ditanam rumput karena memang merumput mereka untuk ternaknya gitu. Jadi ada yang penempatan menurut hemat saya bahwa kita keliru. Lalu ini memang dilema buat kita gitu ya. Bahwa di Indonesia juga gitu ya. Kita di Aceh juga terjadi ini Pak, bahwa kita misalnya area-area pertanian sawah kita, sawah kelas 1 misalnya, irigasinya sudah dibangun pemerintah, lalu kemudian sawahnya dijadikan bangunan gitu, dijadikan toko-toko gitu, dan saya kira di mana-mana ini ya. Nah, memang karena kita adalah kepemilikan pribadi, sehingga mungkin pemerintah nggak bisa mengatur itu. Walaupun kemudian baru saja sebenarnya ini, baru saja lahir atau 2-3 tahun yang lalu undang-undang tentang lahan pangan berkelanjutan. Itu baru saja lahir undang-undangnya. Nah, itu adalah untuk jaminan ya. Jaminan bahwa kemudian sawah kita itu tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian. Nah, saya sengaja mengangkat ayat ini karena menurut hemat saya kita harus memulai dari ini. Nah, tapi di dalam perkembangan selanjutnya sebenarnya bahwa lahan yang kita maksudkan di situ tidak hanya tanah, itu dalam hal memanfaatkannya saja. Nah, tapi sebenarnya lahan di situ termasuk yang tadi surat An-Nahl curah hujan gitu ya, yang diturunkan dari langit. Nah, dan itu adalah pemberian yang maha kuasa. Kalau misalnya curah hujan tidak cukup, suhu tidak cukup, sudah itu adalah tanaman yang lain. Mana tanaman yang memenuhi syarat seperti curah hujan yang turun itu gitu. Jadi tidak semua areal bisa diusahakan untuk tanaman jagung. Tidak semua areal bisa diusahakan untuk tanaman kelapa sawit gitu. Jadi nah itu yang Prof. harus Abu Bakar, ya. Pemaparannya 5 menit lagi, Prof. Siap. Jadi itu saya kira. Jadi penempatan sesuatu itu harus pada tempatnya sesuai dengan ayat ini. Nah, lalu ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa
memanfaatkan sumber daya lahan, ya saya menyebutnya ini tanah, disesuaikan dengan potensinya. Itu yang tadi itu, bahwa kalau potensinya untuk pemukiman, ya pemukiman. Kalau potensinya untuk pisang, ya kita tanam pisang gitu. Kalau potensinya untuk gandum, untuk padi, ya padi gitu. Jadi tentu ini dibutuhkan berbagai analisis ya, dan itu mungkin tugasnya orang-orang pertanian lah, yaitu mencari bentang lahan yang baik untuk penggunaan yang spesifik. Nah, penggunaan spesifik dalam ilmu pertanian, terutama tanah, dikenal dengan ilmu evaluasi lahan gitu. Nah, dalam perkembangannya kemudian manusia memanfaatkan atau menggunakan teknologi, bahwa lahannya tidak terlalu sesuai, lahannya tidak terlalu tepat, tapi kemudian dikembangkanlah teknologi. Itu yang terjadi di berbagai daerah, terutama saya kira pertanian-pertanian intensif yang ada di Pulau Jawa. Bagaimana kemudian kita misalnya melihat area pertanian berkembang di lereng curam gitu, lalu dibuat seperti tangga-tangga gitu. Apakah itu boleh-boleh sebenarnya? Tapi memang lahan curam itu bukanlah tanah yang baik untuk dikembangkan area pertanian. Walaupun kemudian boleh hadir teknologi di situ, membuat teknologi misalnya seperti terasering dan seterusnya gitu. Jadi itu ya. Sehingga kita juga misalnya tanah-tanah gersang kita tanami, padahal itu bukan tanah yang baik untuk area pertanian. Artinya tidak baik itu menurut saya adalah tidak akan mampu mendukung pertanian secara berkelanjutan. Nah, bahkan lahan yang tidak sesuai pun ya untuk berbagai penggunaan dimanfaatkan secara maksimal dengan menerapkan berbagai teknologi. Semua ini ditujukan agar dapat menghasilkan produksi yang dapat mencukupi kebutuhan pangan. Tetapi akibatnya kita menyisakan kerusakan lahan di sana sini. Nah, salah satunya yang kita lihat tadi itu adalah misalnya hadirnya bencana yang belum pernah selesai, terutama di Jakarta ya. Ini tentu mungkin pemanfaatan lahan-lahan yang kurang bijak di puncak misalnya, Cisarua, Cipayung dan seterusnya sampai ke atas sana gitu. Nah yang menurut kita memang itu adalah hutan, tapi kemudian kan di sana adalah pemukiman-pemukiman yang demikian masif gitu. Nah, maka konsep keseimbangan misalnya, konsep keseimbangan dalam alam di dalam Al-Quran juga ditekankan itu. Paling tidak firman Allah pada surat Ar-Rum ya, surat ke-30 ayat 41. Nah, peringatan ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Nah, menghindari penggunaan pestisida misalnya berlebihan gitu. Itu yang tadi misalnya kita menggunakan pestisida pula. Anjuran menerapkan pertanian konservasi dengan pola tanam yang berkelanjutan gitu. Oleh karena itu, saya kira peran manusia sebagai khalifah menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ini kita ya, nah, namun demikian ya pertambahan penduduk ya, karena mungkin semua yang saya ceritakan tadi itu mungkin ada karena memang penduduk bertambah terus. Di sisi lain misalnya kita lahan dalam tanda petik sebenarnya terbatas ya, terbatas. Karena kalau kita telusuri sebenarnya tidak terbatas, tapi karena keterbatasannya karena kita gunakan tidak untuk area pertanian, itu masalahnya sebenarnya. Nah, bahkan kemudian kita mengembangkan diri, misalnya sampai di kota, orang kota pun harus bertani, yang kita kenal dengan urban farming gitu ya, memanfaatkan lahan layangan sempit. Bahkan misalnya belakangan setelah itu orang menanam lagi tanpa tanah gitu, tanpa tanah. Ya ini teknologi misalnya dibenarkan gitu, tapi kemudian apakah itu jalan keluar untuk kita misalnya mampu mempertahankan pangan kita. Jadi orang bertanam tanpa tanah atau yang kita kenal dengan hidroponik misalnya. Dalam kebutuhan sedikit atau untuk menyalurkan hobi barangkali it's okay. Tapi untuk misalnya itu sebagai untuk menyiapkan ketahanan pangan saya kira. Lalu pertanyaannya, mampukah pertanian kita memenuhi kebutuhan keberlanjutan pangan? Harus ada skenario tentunya, skenario untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Tentu manfaatkan lahan-lahan yang baik sesuai dengan Al-A'raf 58 tadi, ya, untuk meningkatkan produksi melalui pemanfaatan lahan-lahan yang benar-benar sesuai untuk komoditas terkait. Dan mulailah benar-benar melaksanakan diversifikasi pangan. Saya kira tadi Prof. Imam menyampaikan bahwa kita barangkali melupakan ya. Saya ingat betul di tahun mungkin di tahun ketika kita ingin memasuki masa revolusi hijau ya, yang kita mulai tahun 68. Nah, ketika masyarakat Indonesia sedang lapar-laparnya ya, kita memulai diversifikasi tahun ya revolusi hijau pada tahun
dan hasilnya kita peroleh pada tahun 1984 bahwa kita kemudian tahun 1984 itu adalah untuk pertama sekalinya Indonesia swasembada beras. Dan ketika itulah kita kemudian mengharuskan saudara-saudara kita di Papua juga, menganjurkan saudara kita Papua yang terbiasa dengan makanan mereka, kita suruh makan nasi gitu. Lalu apa kaitannya bahwa sumber daya lahan, pemenuhan pangan berkelanjutan ini dengan bulan Ramadan? Nah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan sahur tarbiyah, jadi bulan pendidikan. Nah, barangkali ini untuk kita merenung. Kalau Prof. Imam tadi bisa merenung setiap saat, tapi paling tidak kita merenunglah pada bulan Ramadan ini. Apa yang salah pada diri kita, gitu ya. Bahwa ketahanan pangan dulu di era-era presiden kita Pak Jokowi di 2014-2015 kita sudah dengan pajali gitu ya, padi jagung kedelai didorong, tapi tetap saja kita impor. Mungkin impor itu memang harus gitu ya, tapi kemudian sepertinya kita impornya pada masa-masa yang tidak tepat juga gitu ya. Pada masa-masa kita panen, tahu datang beras dari luar gitu. Kalau kedelai, saya masih bisa memahami memang kita belum cukup kedelai sampai hari ini. Tapi kalau padi menurut saya, kalaupun kita masih butuh impor tidak terlalu banyak lah gitu ya. Jadi ini yang kemudian harus kita. Nah, barangkali Ramadan ini kita gunakanlah untuk kita berhemat-hemat gitu ya, berpikir-pikir, kemudian merenung-renung agar kita misalnya terbebaskanlah dari hal-hal yang menurut saya perlu dikaji ulang gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Asep. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Asep. Ya baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ya, mungkin oke, baik. Mungkin nanti saya batasi dua pertanyaan aja ya. Ini Ya. Pak Sumardi dari UMTAS, silahkan langsung aja Pak Sumardi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya kurang jelas Pak Sumardi. Pak Sarmidi. Oh, Pak Sarmidi. Sarmidi maaf. UMTAS ya. Iya, baik. Izin bertanya Pak. Suaranya kurang keras itu. Ini udah full Pak. Full ya. Berarti Silakan. mungkin Iya. belum lunas laptopnya. Tahu aja Pak. Tambahin Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Saya walaupun saat ini di Tasikmalaya, cuma tinggalnya di Grobogan, Purwodadi di Jawa Tengah, Prof. Nah di sana itu Jelas, mungkin... kurang jelas, Pak. Oh ya, Jelas, Pak. Ya. mangga yang lain dulu Pak. Nah itu. Ya. Profesor Bintoro itu sudah oke. Ya, silakan Prof. Bintoro. Silakan Prof. Masih di mute Prof. Masih di mute. Nah, ya, silakan. Prof. Abu Bakar. Ya, Ini Prof. Lunja Unsyah itu tahun setelah tsunami. Ya. Jadi saya lihat itu dari Aceh Tamiang, Langsa, dari Ponton Labu, terus Biren, terus putar lagi Aceh Raya sampai Aceh Selatan itu banyak sagu. Ya. Nah, sagu di sana tidak dimanfaatkan. Hanya untuk membuat rujak saja itu. Ya. Jadikan bahan pangan, ya, mau jadi mie kah, mau jadi beras, mau jadi aneka makanan, dan limbahnya juga bisa dijadikan pupuk. Nah, itu sebenarnya Aceh sangat kecil sekali. Nah, ini saya sedang mau bikin proposal ini ya, saya tujukan ke Bapenas itu. Kalau dari Aceh ada mau berpartisipasi, ini saya cantumkan situ. Tapi proposalnya itu mau ngerjakan itu ya. Supaya dimanfaatkan. Potensinya cukup tinggi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan langsung Prof. Dijawab. Baik, terima kasih Pak Prof. Bintoro ya. Prof. Bintoro dulu pasca tsunami sempat data sering ya Prof ya. Saya jumpa dengan beliau juga di Fakultas Pertanian. Beliau juga dosen saya di IPB ini Prof. Bintoro. Nah, ya benar sekali Prof bahwa memang Aceh itu kan kalau saya sering mengistilahkan
Aceh itu posisinya seperti telunjuk saja. Pulau Sumatera itu kan seperti telunjuk begini ya, dari ujung ke ujung. Jadi Aceh itu ada di ujung sini, jadi dikelilingi oleh lautan. Walaupun kemudian jadi di pantai barat, pantai selatan, eh, pantai utara timur misalnya itu agak flat ya, jauh flatnya gitu ya. Jadi sehingga dia di pesisirnya banyak sagu. Di pantai barat juga sebenarnya seperti itu. Walaupun pantai barat ini agak ada beberapa tempat langsung curam ke laut gitu, sehingga itu kira-kira bentuknya tebing. Tapi misalnya Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia dan Singkil, Subu Salam itu memang di pinggir laut itu Pak. Sehingga sagunya memang ini banyak. Sayangnya orang Aceh ini tidak mengkonsumsi sagu sebagai makanan utama. Orang Aceh ini makan sagu itu hanya kalau nanti untuk makanan-makanan seperti apa ya, seperti bubur gitu ya, hanya seperti bubur gitu. Nah, yang lain sebenarnya selain dari sagu itu kan di pesisir Aceh ini banyak tumbuh nipah sebenarnya. Nah, nipah yang airnya juga disadap ya untuk buat gula nipah itu. Nah, kemudian dipanen untuk kebutuhan rokok daun sebenarnya. Jadi memang benar Prof bahwa sagu di Aceh itu ya dalam tanda petik terbengkalai secara terbengkalai karena tidak dimanfaatkan gitu. Nah, secara tradisional barangkali masyarakat-masyarakat di pedesaan yang di pesisir memanfaatkan untuk dalam hal terbatas tadi itu untuk kebutuhan bubur. Bulan-bulan Ramadan seperti ini biasa memanfaatkan itu. Tapi kalau misalnya memanfaatkan seperti misalnya untuk bahan pangan utama, itu yang saya katakan tadi, kita ini terbiasa juga lah gitu ya. Kita sudah makan mie gitu ya, ya kan mie sedang ngetren sekarang gitu ya. Tapi setelah makan mie masih juga makan nasi gitu. Jadi yang disebut dengan diversifikasi itu kita tidak jalan juga. Saya lihat bahwa kita mengatakan diversifikasi, tapi setelah makan karbohidrat lagi setelah itu. Tetap sepertinya nasi itu harus 3 kali sehari, terlepas dari kita makan sagu sebelumnya atau makan mie sebelumnya, tetap aja kita harus nasi. Nah ini jadi ini menjadi kenal. Nah eh, eh, kalau misalnya ini didorong untuk sebagai suatu penanganan yang besar, Prof. Bintoro mengajukan ini untuk sekolah, ada juga yang mendalami sagu ini gitu. Saya kira demikian Pak Sep. Terima kasih. Ya, baik cukup ya Prof. Bintoro. Mungkin kita cukupkan. Sebelum ditutup, mungkin Prof. Abu Bakar memberikan closing statement, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Yang pertama ingin saya ucapkan terima kasih buat Prof. Imam nih ya. Terima kasih Prof. sudah mengundang saya untuk Ya, berbicara tentang sama-sama. ilmu saya nih, tentang ilmu saya. Nah, yang kedua tentu Ramadan kita manfaatkan untuk merenung-renung kembali. Nah, jadi merenung-renung kembali apa yang salah dari perjalanan kita ini. Jadi saya menganggapnya bahwa ini ada sesuatu yang mungkin keliru gitu ya. Walaupun ya jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita manfaatkan lahan, kita sesuaikan dengan Al-A'raf tadi 58 karena itu memang setiap kuliah saya nayangkan itu untuk mahasiswa saya gitu. Bahwa apa yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya kalau kita mau di dalam Al-Qur'an sudah ada semua gitu. Tinggal hanya kita mendetilkan saja. Demikian Pak Asep, terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Baik, insya Sebelum Allah. ditutup sebentar. Selamat datang ke Prof. Suhubdi. Tadi Prof. Suhubdi ada ya? Apa masih dengan Aduh, mati. kerbaunya? Assalamualaikum. Salam, loh. Ini pakar kerbau gimana pakar kerbau hari ini? Alhamdulillah sedikit tidak enak badan, dia Mas sudah 3 hari. Oh gitu? Ya, Oh ya, semoga lancar semua, sehat. Biasanya kalau tidak enak badan itu kebanyakan Selesai. makan enak-enak. Ya selesai, dia sepeda. Semakin makmur, badannya semakin tidak enak. Kontraproduktif. Ya, ya. Tahu, saya sering, Prof. Abu Bakar, membawa kepala Ya. sekolah ke Jepang. Iya, Itu sering saya ajak berjalan kaki menyelusuri kampung-kampung. iya. Nah, ini pelajaran yang dipetik oleh para kepala sekolah saat lewat Prof. kampung-kampung Imam, itu. kalau kita tutup dulu gimana? Nanti kita terus lanjutkan diskusinya ngobrol-ngobrol setelah kita tutup gimana? Enggak, ini untuk refleksi ini, untuk refleksi. Baik. Ya, refleksi. Nah, apa namanya? Kepala sekolah itu melihat setiap penduduk di Jepang itu ada pelataran,
ada halaman, itu pasti menanam sesuatu. Itu aja. Nggak Ya. tahu kentang, bayam, apa mesti ada. Itu Ya. aja. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya baik, insya Allah di hari besok, hari Sabtu, Mapara masih tetap ada, yang insya Allah akan dibawakan oleh Prof. Andi Pangeran Munta, guru besar dari Unhas, dengan topik Norm and Ramadan. Ya. Baik, saya kira saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Imam, Prof. Abu Bakar, Prof. Suhubdi, Prof. Bintoro yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan ya sehat-sehat semua. Tadi katanya Suhubdi kurang sehat. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa sehat. Baik, sementara mungkin kita tutup dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Mungkin nanti boleh dilanjutkan lagi diskusinya, Prof. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, saya pamit sebentar karena saya belum salat subuh nih. Oh iya, mangga silakan. Wah, Ya, orang baru seperti pulang dari masjid. ini seperti di Jepang ya, jam sekian masih belum sholat subuh. Ya, belum salat subuh nih. Ya, kita. Baik-baik, terima kasih. Ya Bapak Ibu, setelah terbit buku baru yang sudah luar biasa. Buku itu ditulis tahun 2020 dan terbit tahun 2025. 5 tahun. Buku itu ditulis oleh siapa tadi, banyak lah. Ya ada Bu Umi Putri Balia, Bu Rahmah Mustika. Coba ceritakan sedikit Bu Rahmah Mustika. Siap, Prof. Bapak Ibu, salam kenal bagi yang belum kenal. Saya Rahma Mustikawati dari Aero Metro Lampung. Menulis buku Hirota itu pengalaman pertama kami menulis di grup Aero, menulis bersama. Sudah selama 4 tahun, padahal waktu itu deadline itu tanggal 1 Januari 2021 ya, Prof. Tapi hingga saat ini baru selesai, artinya alhamdulillah bisa selesai. Itu intinya kita bercerita multitalennya Prof. Imam Robandi. Sementara waktu itu kita belum paham untuk menulis bersama itu seperti apa ya. Pokoknya modal nekat aja ya Prof kita ini. 10 waktu itu yang ikut menulis. Kan ada 20 orang, kemudian sama Prof. Imam dibagi 2. Saya termasuk grup yang kedua waktu itu dengan judul Hirota, tingkatan dari highlight Prof. Imam Robandi Talent and Achievement. Itu kami itu pokoknya tidak punya pengalaman sama sekali karena masih pertama untuk menulis, apalagi menulis bersama yang bukan antologi ya Prof. Pokoknya diolah bersama tulisan itu, jadi tidak menahu siapa yang tulisan itu yang mana punya kita. Jadi alhamdulillah sekali sampai hari ini sudah terbit. Pokoknya terima kasih sangat kepada Prof. Imam, Bapak Ibu yang sudah memberikan support-nya kepada kita. Sekarang tinggal bertuju yang sampai selesai itu. Saya sendiri, kemudian Bu Umi Putri Balia, Bu Siva Nesli dari Jakarta, Bu Yosi Gumala dari 50 Koto, Sumatera Barat, kemudian Bu Nurul Komaria dari Bojonegoro, Bu Tri Febrianti dari Klaten, kemudian Bu Umi dari Balikpapan. Yang 3 orang itu ada Bu Sunarmi, Bu Nopiani, dan Bu Sri Mariani itu mengundurkan diri. Jadi tulisan mereka kita kembalikan, tidak kita ambil. Jadi itu sedikit saja ceritanya, kisahnya pokoknya tentang multitalennya Prof. Imam Robandi, dan kita cerita tentang kita yang baru saja menulis. Itu saja Prof mungkin yang dapat saya ceritakan. Iya, saya ini memperoleh baru bukunya ini, memperoleh. Ini sore tadi malam sore. Ini saya diberi 2.
Nah, ini pesanan. Yang satu pesanan Profesor Sanseok Lee, Profesor Lee dari Tottori University. Yang satu ini untuk pesanan dari Pak Dekan di Faculty of Engineering di Tottori. Jadi dua Terima buku ini, kasih sangat, Prof. buku ini tanggal 24 saya masukkan koper saya menuju ke Cengkareng, dari Cengkareng menuju Haneda, dari Haneda menuju ke Tottori Daigaku ke University. Nah, buku ini sangat spesial karena di belakangnya ini diberi catatan oleh Profesor Ova Emilia, Rektor Universitas Gajah Mada. Ya, dan yang bawah adalah Prof. Arlet, Sekretaris Dewan Profesor Universitas Pajajaran. Jadi tebalnya luar biasa, luar biasa, bagus banget ini. Ya, ini covernya didesain oleh Mas Mirai. Ismail, timnya Mirai Publishing. Yang mau pesan langsung ke Pak Ervin. Ya, itu dan Harga berapa, Prof? Harga? waduh, nggak tahu itu, saya nggak kurang tahu itu. Tanya ke Mirai harganya. Itu Mirai itu saya nggak pernah ini. Saya biasanya diberi satu gitu kalau gitu-gitu satu. Bu Rahma, Boleh saya mau tanya, selama menulis itu apa yang paling gampang dan apa yang paling susah waktu menulis itu? Yang paling gampang itu kalau kita lagi mood menulis itu ya gampang, kayaknya nggak tanpa dikonsep pun langsung just gitu. Tapi kalau yang sulit saat tidak mood itu kita ya Allah males banget mau menulis gitu loh, Prof. Jadi mood booster itu yang penting buat kita menulis itu. Bagi saya. Itu aja, Prof. Terima kasih. Ini lumayan ya, 5 tahun ya hampir ya. Hampir 5 tahun. Yang seera waktu itu berapa yang terbit akhirnya, Bu? Yang ini apa? Yang biografi, Prof. Yang bukan. Autobiografi. Yang itu ada Hirota, ada Hirodias, ada apa Oh, Ichiro, barengan Hirota Ichiro. Oh, Ichiro ya. Oh. Ya. Oh, gitu ya. Ichiro sudah terbit belum? Belum, Prof. Belum juga, Prof, kata Bunda Silvera. Oh, gitu ya. Oh, tapi perjalanan panjang ya. Itu pertanyaannya Prof. Sudi mungkin dapat diurai itu apa yang cukup repot banget itu pada saat menulis itu. Karena baru pertama masih banyak yang salah ya, Prof. Banyak sekali kesalahan menulis itu. Artinya begini, tapi tidak masalah. Saya pernah mengonsep buku Artificial Intelligence itu tahun 2006-2007. Itu terbitnya tahun 2019. Arti berapa tahun itu? 11 ya. 3 tambah 9, 12 tahun. Nah, artinya Bapak Ibu yang ada di sini sekarang ini, misalnya belum sempat sekarang mulai nulis, boleh saja nanti tahun 2030. Kelamaan. 12 itu berapa itu? Sudah Susi 38, 2038 boleh. Saya umur 73 tahun. Menulis bersama Bunda Susi itu belum terbit. Oh, yang iya. Apa, Bun? Oh yang iya. Pensiun. Iya. Tunggu 12 tahun ya, Bun. 12 tahun. Karena akan menjadi legenda semua ini buku-buku begini nih. Ya. Buku-buku begini. Nanti diacu oleh para penulis, buku ini akan menjadi tertulis di Google Scholar pasti. Prof. Imam. Yes. Ini saya saran ini ya. Saya pernah ngobrol dengan oleh penerbit. Ya. Kalau mau buku kita itu dibaca oleh orang banyak, halaman banyak-banyak, maksimal 100 halaman. Nanti dibaca bukunya itu.
Kalau bukunya sampai 400 halaman jadi pajangan. Selain itu, harganya jadi mahal kalau 400 halaman itu. Iya, Kalau 100 memang. halaman pasti terjangkau. Iya, dulu juga ada yang begitu, Prof Bintoro. Ya. Dulu di Airo juga banyak sekali yang 100-an. Ya. Tidak 170 lah, 70 ada yang 70 ada 60 banyak banget itu. Itu kita pilihan kok, Bapak Ibu suruh milih mau yang 100-an. Ada juga yang 60 juga 60 halaman ada. 60, 100, ada yang sekitar 200, ada yang overdosis. Ada yang 700 halaman, Prof. Ada yang 700 itu. Karena tujuan mereka mungkin untuk tidak dibaca banyak orang. Untuk menjadi kenangan menyaingi bukunya Ihya Ulumuddin itu. Saya ini mahasiswa saya ini saya minta untuk nulis. Jadi bareng-bareng sama saya gitu. Iya. Itu di tes modelnya gitu-gitu banyak. Ada yang sampai 10 penulis, ada yang sampai 6 gitu. Variasi kita bebaskan, Prof Bintoro. Mau berapa, mau 60, ada juga yang 60 halaman juga ada. Itu yang 70 bebas pokoknya apalah setelah tujuan masing-masing apa silakan monggo. Mungkin kalau 600 halaman menjadi 6 buku itu ya silakan, 100-an mau diborong karena repot nggak pernah mikir lagi nanti berikutnya ya silakan, itu kita beri kebebasan semua dinalar batin masing-masing. Saya punya pengalaman sedikit Pak Bintoro. Nah sekarang ini saya punya naskah masih dalam bentuk A4 saja, 1,5 spasi sudah 750 halaman. Kebetulan metode penelitian dan rancangan percobaan untuk ilmu agrokompleks gitu. Saya masih tarik ulur dengan penerbit. Saya sudah hubungi Gramedia. Dia masih membebani ke seluruh saya itu tadi tentang karena harganya masih hitung kasar-kasar saja sudah 400 gitu. Nah, kalau itu menjadi buku karena itu mata kuliah ya. Jadi mahasiswa di tempat saya ini kayaknya masih susah banget gitu. Tapi kalau saya bagi 2 buku itu, ini rancop itu enggak bisa kita belajar beli jilid 2, jilid 1 tidak gitu. Karena dia harus mulai dari awal gitu. Nah itu memang agak kesulitan kalau lihat. Tapi kalau sebenarnya dari segi keinginan untuk mendapatkan ilmu sebenarnya tidak tergantung tebal dan harga. Gitu. Cuma tergantung sih Pak. Nah saya sekarang 3 bulan terakhir ini kan menerbitkan buku seperti bukunya Mas Imam tadi. Yang satu 648, yang ketiga 704 halaman, yang ketiga ini 484 halaman. Nah, itu memang tergantung Pak jadinya tentang mau dibaca atau tidak oleh orang gitu. Tapi kalau kita tipis kadang-kadang begitu kita berikan orang atau dia beli dia jadikan kipas di depan kita, Pak tidak enak juga gitu ya. Jadi memang ya tadi Mas Imam tadi bilang memang tergantung saja gitu mana maunya. Tapi memang kalau dari seginya penerbit ya dia berpikir tentang masar saja. Jadi bukunya mau apa dibaca atau tidak, yang penting dia beli gitu loh. Dia bisa laku gitu. Nah ini memang tinjauannya dari penerbit sendiri berbeda dengan kita yang menulis gitu. Ya mudah-mudahan sekarang karena makin bagus alat-alat untuk menulis ya jadi memang makin enak kita menulis. Betul, itu sangat betul sekali. Karena penulis itu membidik massa. Massanya golongan apa? Untuk golongan atas kita pakai Scopus. Untuk golongan medium ke bawah buku tipis-tipis. Untuk elit textbook 500-600 halaman. Itu ada pasanya. Untuk grassroots beneran kita nulis di Kompas atau di Jawa Pos. Untuk yang lebih antah berantah kita menulis liar di media sosial. Untuk hal-hal yang sangat personal kita menulis buku 400 halaman 40 halaman hanya untuk diberikan sebagai pengganti kartu nama. Itu segmennya beda-beda itu, segmen itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ingin penerbit juga gitu.
penerbit juga kalau terlalu banyak ngejar rupiah, menerbitkan buku yang kecil-kecil juga turun reputasinya. Oleh sebab itu ada di penerbit itu buku yang dijagakan untuk membackup brand. Ya, bukunya Teraja, bukunya Robert Kiyosaki dan lain itu bisa brand walaupun tidak laku banyak, imbang saja sudah untung. Nah, para pemula-pemula dibebaskan untuk menulis di mana akan dia ambil. Anda akan menulis sekali seumur hidup atau akan nulis bertubi-tubi, itu beda. Kalau kira-kira kekuatan saya, udahlah, saya di umur 50, tulisan saya ini untuk sepanjang masa. Nah, kalau ini untuk sepanjang masa, tidak mungkin mengambil yang 100 halaman. Tetapi kalau untuk rutinitas tahun depan juga ada, tahun depannya ada lagi, memukul kecil-kecil tapi banyak, ya silakan, itu efektif banget. Nah, kalau untuk di luar itu udah tutup tadi. Ya, Itu tadi kalau ini untuk pukulan terakhir dan setelah itu istirahat sepanjang hayat sampai ajal tiba, ya jangan hanya yang 10 karena tidak berharap rupiah. Ya, mungkin ya yang agak sedikit. Kalau itu dipasang di lemari di depan itu, apa namanya, lemari apa ya kalau di depan? Itu agak keren itu. Kalau yang 300 halaman hardcover agak tulisannya Bu Rahma Mustika itu. Tapi kalau 100 halaman diletakkan di lemari depan, ya kalah sama buku-buku tafsir Quran dan lain-lain, ya amblas. Tetapi kalau 100 halaman kan setiap tahun muncul, ya keren banget itu. Wah, sudah banget itu. Uang sekarang Al-Quran aja dipecah-pecah menjadi juz 1 sampai juz 30. Ya. Pak Imam, yes. Ini pengalaman guru saya ini ya, udah almarhum. Beliau itu setiap tahun membuat satu buku 400-500 halaman. Mula yang itu bikin 1000 eksemplar itu, yang laku tuh hanya sedikit. Lama-lama diobrak, lama-lama di kilo itu bukunya itu, kan sedih. Ya, karena tujuannya uang. Kalau saya 1000 itu saya sebar, saya gratiskan seluruh perpustakaan se-Indonesia. Jas itu. Kalau menulis tujuannya just only for money, gagal. Kalau menulis itu mengembangbiakan otak kita dan menyebar sesuatu yang tidak harus dihargai dengan uang, itu akan sukses. Oleh sebab itu setiap saya memberi pelatihan menulis buku itu, saya mesti bertanya, tujuanmu apa? Kalau kamu guru besar, menulis tujuannya hanya uang, fail in life, gagal dalam kehidupan. Tapi kalau kamu seperti Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali sudah nggak mikir royalti, pokoknya dibaca, dibaca, bukunya Rasis dibaca. Buku saya Artificial Intelligence itu 500, hampir 600 halaman itu. Itu AI terlengkap di Indonesia itu. Saya sudah nggak ngambil royalti itu, silakan diambil saja itu. Pokoknya kesebar, silakan. Letakkan malah saya pernah memberi dari cetakan sekian, saya memberi 1000 cetakan. Saya sendiri sebagai penulis membeli 1000 cetakan, saya sebar kan di banyak tempat yang banyak orang barangkali tidak punya uang untuk membeli, membaca. ITS saja saya beri 10 atau berapa itu. Ini gratis, tidak usah. Ini gratis. Di situ perannya. Jadi setiap ini masing-masing beda. Kalau ingin mencari uang dari sisi buku, paling gampang itu nulis buku SD, SMP, SMA. Itu paling mudah. Fisika 1 itu hanya 60 halaman. Itu duitnya banyak. Lembar kerja sekolah LKS itu itu royaltinya saja dapat untuk membeli Pajero LKS itu. Jadi sekolah disuruh menjualkan LKS, sudah itu diberi Pajero dulu. Pajeronya dibeli, ini 100-200 ribu eksemplar harus jalan. Itu kalau yang SMA itu. Kalau untuk dunia perguruan tinggi, saya rasa buku saya kan sudah ratusan ya. Itu saya rasa kalau untuk jalan mencari
kelarisan atau apa, itu agak repot. Kecuali kena proyek-proyek pengadaan. Buku saya pernah dibeli itu 10.000 eksemplar itu. Itu karena proyek pengadaan. Tapi ya lagi-lagi buku proyek pengadaan ya standarnya standar pemerintah itu. Itu kalau pandangan saya, Prof. Bintoro. Ya, mungkin saya mencoba membagi sedikit, Prof. Bintoro ya. Ya memang kalau kita mau nulis otak kita di belakang untuk uang ya, mungkin susah banget Pak. Saya ingat diskusi sama Profesor ada Supardi ujung namanya di IPB itu. Beliau hampir hanya satu saja karyanya sampai jadi profesor buku. Tapi kebanyakan nulis di koran. Beliau bilang karena nulis di koran itu langsung dibayar gitu, royalti. Apa namanya, honor gitu. Sedangkan jual buku begitu. Ya memang saya nulis 1986 gitu sudah nulis. Ada buku-buku yang memang kadang-kadang misalnya kayak orang sosial politik gitu, yang sedikit-dikit nyempil politik praktis dan mahasiswa beli walaupun bukan dia mahasiswa ilmu politik, Pak. Tapi kalau bidang-bidang yang memang misalnya saya ini peternakan, Pak, ada yang ya bagus, dia anunya pasaran, ada yang berat gitu. Nah ini kayak Pak Imam tadi, ya saya lebih banyak menulis supaya pemikiran saya sampai ke tempat yang lebih umum aja, lebih banyak begitu. Karena di kampus saya ini kan kecil Pak. Jadi saya kirim ke teman-teman yang di Jawa. Memang kalau sudah tingkat ya lebih 200 saja, ya kalau pasar kayak model mahasiswa saya, dia tiap minggu dikirim 150.000 dari orang tuanya dari kampung Pak. Jadi kalau disuruh beli buku berat banget gitu. Nah sekarang ini penyakitnya lagi dengan ada HP yang canggih ini, mereka bahkan saya melihat Pak, ini ada bahaya untuk mahasiswa kita yang tidak pernah mau membaca apalagi textbook Pak, nggak mau dia lihat-lihat gitu. Kita suruh, bahkan saya coba kasih yang sudah PDF saja, tidak dirungu-rungu Pak, dan dijawab diterima atau tidak. Akhirnya kalau saya sampai hari ini berpikir ya nulis untuk berkomunikasi secara ilmiah supaya melewati Pulau Lombok itu aja Pak, kemana saja. Ya, itu memang aja, macam-macam tidak ya. ada pikiran saya ya. Ya bayangkan ini buku saya yang sekarang nih Pak, yang bisa saya tulis baru gitu. Ya ini harapan saya sih semua orang universitas lain bisa beli gitu supaya dia gitu. Ya tapi mudah-mudahan saja gitu. Tapi yang penting sudah selesai dan sudah gitu. Saya lepas saja, mikir lagi yang baru tulis itu. Begitu pengalaman saya Pak dari tahun ke tahun. Tapi kalau ada juga fakultas hukum ponakan saya profesor Pak, sampai 200 juta dia per tahun dia terima honor Pak. Karena orang fakultas hukum banyak hafal, banyak apa mau nulis ya dia beli aja buku gitu. Tapi buat orang eksak, Mas Imam, yang pelajaran-pelajaran kita yang ilmu eksak ini kadang-kadang susah sekali mahasiswa. Begitu dia sebagian pengalaman kita, Prof. Mudah-mudahan kita bisa saling support untuk tetap menulis. Kalau enggak, ya Indonesia enggak kaya literasi jadinya akhirnya Pak. Kita numpang dari buku barat, itu pun apalagi susah juga bahasa dan seterusnya. Terima kasih. Ada yang memang ya apa ya. Saya pernah ada kasus itu kayak saya kan anak saya tahun 2009 itu anak saya itu minta dibelikan piano. Saya nggak punya uang. Nah, ternyata piano Yamaha U3 itu harganya 70 juta itu. Aduh. Saya keyboard saja ya, keyboard kan paling 15 juta. Anak saya nggak mau mintanya piano. Pak, saya tidak tahu kan duit saya yang di royaltinya buku kan tidak pernah saya lihat. Akhirnya karena saya kepepet, saya ngelihat buku yang rekening yang royalti itu. Lah, ternyata rekening saya itu sudah lebih dari 100 juta itu. Loh, kaget saya itu. Nah, akhirnya ya sudah saya belikan piano itu harga 60 berapa itu piano Yamaha. Tapi saya sebetulnya waktu awal saya menulis bukan itu tujuan saya. Sehingga saya nggak pernah melihat rekening. Terus yang kedua, orang-orang yang mengundang saya itu di banyak tempat itu 90% karena buku saya. Jadi outcome. Jadi
ada tentang artificial intelligence, deep learning, machine learning, terus modern control itu kamu tahu dari mana? Dari buku. Dari buku ternyata saya diundangnya itu dari buku. Wah, itu juga dulu awal-awalnya saya juga nggak kebayang itu. Nggak kebayang, oh ternyata ada feedback, ada umpan balik yang akhirnya orang membaca. Ada juga anggota Airo Society itu masuk ke Airo rombongan berapa itu. Anda tahu saya dari mana? Dari bukunya Prof. Imam yang di Ethos of Sakura itu. Oh gitu ya, masuk ke sini. Itu di Ethos of Sakura itu buku saya terbit tahun 2010. Bestseller itu, oplahnya. Itu feedback tidak langsung itu pasti ada dari situ. Itu. Itu Pak Imam yang tadi itu Profesor Samsudin itu kan kalau masih hidup tuh 90 lebih lah. Beliau waktu itu kan pensiun 65 tahun ya. Iya betul. Cerita mau hidup itu membuat buku. Nah, itulah rugi. Rugi. Oh. Jadi bikin lama-lama itu malah ilmu benih itu termasuk jarang ya. Tapi akhirnya buku 1 belum habis, buku 2 belum habis. Lama-lama kegerus lah uang dia itu. Iya. Ya memang banyak segmen lah itu aja, banyak segmen. Kalau malah untung itu. Iya, karena keuntungan membuat nulis buku itu bukan keuntungan direct langsung seperti nelayan malam hari pergi ke laut, pagi hari dapat ikan, jam 10 dapat uang, ya seperti itu. Karena itu proses panjang. Bukunya Sadeh Fazilogic itu nggak tahu, beliau sudah di alam barzah berapa puluh tahun, tapi sampai hari ini masih menggelinding terus itu. Dan lain-lain itu. Nah, ya mari kita, kalau saya begini Prof. Bintoro, saya ringan-ringan banget kok. Ibu bapak nulis, udah semampunya bapak ibu mau menulis yang seperti apa bebas saja. Mau yang ada itu yang bikin buku saku berapa kapan itu juga ya, oke bagus banget itu, saya menghargai sekali, bagus banget, keren banget. Ya memang untuk segmen-segmen semakin langka ilmu, semakin langka ilmunya itu semakin langka orangnya. Seperti itu. Misalnya gini, ilmu pengeburan lepas pantai, coba yang baca siapa? Itu kan ada prodi transportasi laut, itu yang membaca itu siapa misalnya? Misalnya saya menulis tentang kelistrikan frekuensi tinggi, nah yang baca siapa? Walaupun saya menguasai, yang baca tidak ada, itu kan juga repot. Oleh sebab itu, antara idealisme dengan kemampuan penerbit untuk memasarkan itu harus menjadi satu. Makan ganyong, sehat banget makan ganyong. Tapi kalau ganyong dimakan sendirian kan juga gimana ya, dikasih bakso dikit-dikit, walaupun makan bakso mungkin ya kurang. Akhirnya terjadi kombinasi antara kesepakatan dapat diterima dengan idealisme yang ada di otak kita. Itu saya menulis modern power system control itu 300 halaman. Itu langka, tapi ya langka juga. Tapi penerbit sudah paham tulisan saya yang itu untuk backup untuk menjaga nama judulnya bahasa Inggris kok, modern power system control. Nah, kan sudah menakutkan itu.